Presentasi konservasi tanah dan air laporan praktikum. Dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Yul Haribahat dan Ibu Titis Puri Purboning Tias SPMSI. Praktikum yang pertama adalah pengambilan contoh tanah. Latar belakang dari praktikum ini adalah yang pertama, tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman dalam suatu sistem pertanaman. Pertumbuhan suatu jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan pertama dan terpenting dalam melakukan analisis tanah atau uji tanah. Tujuan dari praktikum pengambilan tanah adalah agar dapat mengambil contoh tanah dengan tepat dan mengetahui kendala saat pengambilan contoh tanah. Adapun tinjauan pustaka yang pertama adalah pengertian tanah. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Pengambilan contoh tanah merupakan tahap awal dan terpenting dalam program uji tanah di laboratorium. Sampel komposit merupakan sampel tanah gabungan dari beberapa subtanah individu yang berada pada hamparan tanah yang homogen. Adapun analisis contoh tanah bertujuan untuk yang pertama menentukan sifat fisik dan kimia tanah, yang kedua mengetahui lebih dini adanya unsur-unsur beracun di dalam tanah, yang ketiga sebagai dasar penetapan dosis pupuk dan kapur sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional, dan yang keempat adalah untuk memperoleh database sebagai program perencanaan dan pengelolaan tanah tanaman. Untuk metode pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan praktikum, yang pertama, pengambilan sampel tanah sawah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021 berlokasi di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu, Provinsi Lampung. Untuk pengambilan sampel tanah kering dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 berlokasi di Desa Pring Sewu Timur, Kecamatan Pring Sewu, Kabupaten Pring Sewu, Provinsi Lampung. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah spidol, rebel, plastik ukuran 1 kg, ember, belati atau pisau, sekop, cangkul, dan kamera atau HP. Cara kerjanya yang pertama, tentukan tempat pengambilan contoh tanah secara individual pada lokasi tempat tinggal masing-masing. Kemudian bersihkan rumput-rumput, batuan-batuan atau kerikil sisa tanaman, bahan organik segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Ambil contoh tanah individu, tanah sawah dan tanah kering dengan menggunakan cangkul. Lakukan sampai dengan beberapa titik 5-8 disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Ambil seberat 1 kg dan dimasukkan ke dalam plastik. Dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open camera. Hasil dan pembahasan. Berikut terlampir adalah dokumentasi proses kegiatan praktikum pengambilan sampel komposit tanah sawah. Yang pertama ada alat dan bahan, kemudian ada proses pembersihan lahan dari rumput atau gulma, kemudian ada pengambilan sampel tanah dimasukkan ke dalam ember, kemudian mengkomposit tanah sampel 1 sampai dengan sampel 5, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan sampel tanah sawah siap untuk diuji ke laboratorium. Pembahasan. Pengambilan sampel tanah sawah di lahan sawah ini dilakukan dengan pola pengambilan acak dengan penentuan 5 titik dalam satu petak lahan sawah. Kendala yang ditemukan yaitu terdapat banyaknya sampah yang berada di lahan sawah dan adanya bebatuan di sekitar lahan sawah yang dapat menghambat proses pengambilan contoh tanah sawah. Berikut adalah hasil praktikum dari kegiatan sampel komposit tanah kering. Seperti yang dilakukan pada sampel tanah sawah, prosesnya sama, yaitu yang pertama membersihkan tanah dari rumput atau
bebatuan, kemudian pengambilan sampel tanah, kemudian dimasukkan ke dalam ember dan dikompositkan. Kemudian setelah dikompositkan, dimasukkan ke dalam plastik berukuran 1 kg dan sampel tanah siap untuk diuji di laboratorium. Pengambilan sampel tanah kering di lahan dilakukan dengan pola pengambilan acak dengan penentuan 3 titik dalam satu petak lahan kering. Kendalanya, banyaknya kerikil atau bebatuan yang berada di lahan kering sehingga mempersulit pengambilan contoh tanah. Adanya rumput di sekitar lahan yang mengharuskan untuk dilakukannya proses sanitasi sebelum pengambilan contoh tanah kering. Tanah yang terlalu kering dan sulit untuk dicangkul menghambat proses pengambilan contoh tanah. Kesimpulan, kegiatan praktikum pengambilan contoh tanah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Pola atau cara pengambilan sampel tanah ini adalah secara acak dengan 5 titik untuk tanah sawah dan 3 titik pengambilan untuk tanah kering. Kendala yang dihadapi yang pertama untuk tanah sawah yaitu banyaknya sampah dan bebatuan, dan untuk tanah kering terdapat beberapa kerikil dan bebatuan, rumput, dan tanah yang terlalu kering. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Latar belakangnya yang pertama, erosi merupakan peristiwa berpindahnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam seperti angin dan air. Untuk memperkirakan besarnya erosi yang terjadi, ditentukan oleh intensitas hujan dan bentuk aktivitas pengelolaan lahan oleh manusia. Perkiraan erosi digunakan untuk menilai apakah suatu program tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu das. Perkiraan erosi merupakan alat bantu untuk mengetahui besarnya erosi. Tujuan dari praktikum identifikasi jenis-jenis erosi adalah untuk mengetahui jenis erosi yang terjadi, faktor terjadinya erosi, dan teknik konservasi yang cocok untuk diterapkan pada lokasi tersebut. Tinjauan pustaka. Erosi merupakan peristiwa berpindahnya tanah dari atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, erosi terdiri dari erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan longsoran. Proses terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor hidrologi, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup lahan, dan tata guna lahan. Proses sedimentasi meliputi erosi, transportasi, pengendapan, dan pemadatan dari sedimen itu sendiri. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 18 November 2021, tempat di lahan praktikum Polbangtan Bogor, Jalan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini hanya membutuhkan kamera atau HP. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama adalah menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi, menentukan waktu pengamatan, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar foto atau open kamera, dan mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar foto menurut referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Terlampir adalah hasil praktikum dari kegiatan identifikasi jenis-jenis erosi yang berada di lahan praktikum Polbangtan Bogor, yaitu berada di lahan belakang persawahan. Pembahasan. Dari hasil praktikum diidentifikasi jenis erosi yang dilakukan. Jenis erosi yang terjadi di lahan praktikum Polbangtan Bogor menunjukkan adanya erosi alur dan erosi parit. Erosi alur adalah proses terangkutnya tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah. Kemudian kelanjutan dari terjadinya erosi alur adalah erosi parit yang terbentuk berukuran sekitar 40 cm lebarnya dengan kedalaman sekitar 30 cm.
terjadi bila alur-alur menjadi semakin lebar dan dalam yang membentuk parit dengan kedalaman yang mencapai 1-2,5 meter atau lebih. Adapun faktor penyebab dan cara penanggulangan erosi yang terjadi di lahan praktikum Pelbangtan Bogor, yang pertama adalah jenis erosi alur. Faktor penyebabnya adalah terjadinya pengikisan tanah yang sudah berlangsung dan menyebabkan terbentuknya alur yang nantinya menjadi tempat air mengalir. Penyebab lainnya adalah karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya topografi lahan yang tidak rata. Untuk cara penanggulangannya adalah dengan melakukan upaya konservasi tanah untuk mencegah dan menghambat terjadinya pengikisan tanah. Perlu adanya penanaman vegetasi penutup seperti rerumputan dan beberapa pohon dengan perakaran tunggang yang kokoh di pinggiran lahan. Kemudian untuk erosi parit, faktor penyebabnya adalah tidak adanya vegetasi penutup lahan, adanya erosi alur dan adanya bekas saluran air yang lambat laun mengalami pengendapan dan erosi. Penyebab paling utama adalah karena sudah terjadinya pengikisan alur yang mencapai kedalaman 0,3 meter. Untuk cara penanggulangannya adalah dengan cara penanaman vegetasi penutup dengan akar tunggang di sekitar parit. Bisa juga dengan melakukan pengecoran parit dengan semen atau memberikan batu penahan sebagai pengendalian mekanik. Kesimpulan, jenis-jenis erosi yang terdapat di lahan praktikum Pelbangtan Bogor berdasarkan hasil identifikasi adalah termasuk dalam jenis erosi alur dan erosi parit. Terdapat beberapa faktor penyebab dan cara penanggulangan dari erosi yang teridentifikasi di lahan praktikum Pelbangtan Bogor dan sudah terlampir pada pembahasan. Praktikum yang ketiga adalah tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Latar belakangnya, berdasarkan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air Nomor 37 Tahun 2014, metode vegetatif adalah metode konservasi tanah dan air berupa penanaman pohon atau kayu-kayuan, perdu, rerumputan secara permanen dan atau tanaman penutup tanah lainnya. Tujuan dari praktikum adalah untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif yang telah diterapkan pada lokasi praktikum. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konservasi tanah secara vegetatif adalah segala bentuk pemanfaatan tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Tanaman ataupun sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung tanah. Kemudian adapun jenis-jenis konservasi tanah dan air secara vegetatif, yang pertama adalah penghutanan kembali atau reforestation. Kemudian ada warna tani atau agroforestry yang terdiri dari pertanaman lorong, pertanaman menurut strip rumput, barisan sisa tanaman, dan tanaman penutup tanah. Kemudian ada penerapan pola tanam yang terdiri dari pergiliran tanaman, tumpang sari, dan tumpang gilir. Untuk metode pelaksanaannya, praktikum dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022 dan 11 Januari 2022. Berlokasi di lahan praktikum Pelbangtan Bogor, Jalan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan yang digunakan adalah menggunakan kamera atau HP. Pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi di lapangan, menentukan lokasi pengamatan, menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan, dan mengambil dokumentasinya. Kemudian melakukan analisis hasil observasi. Berikut adalah hasil praktikum dan pembahasannya. Pada kegiatan praktikum ini ditemukan adanya tindakan konservasi tanah secara vegetatif di lahan praktikum Pelbangtan Bogor. Yang pertama adalah strip rumput. Strip rumput yang dilakukan yang berada di kampus Pelbangtan Bogor menggunakan rumput yang didatangkan dari luar
area lahan yang dikelola dan sengaja ditanam secara strict menurut garis kontur untuk mengurangi aliran permukaan. Kemudian ada tanaman penutup tanah. Yang biasa ditanam adalah pada lahan yang kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Kemudian ada tumpang sari atau intercropping. Untuk penerapan tindakan konservasi tumpang sari atau intercropping di lahan praktikum Polbangtan Bogor merupakan hasil kerjasama dengan PT Nestle. Pada lahan intercropping ini terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan yang ditanam dengan menerapkan intercropping atau sistem tumpang sari. Di antaranya adalah kopi, alpukat, dan pala. Kemudian ada tanaman pelindung. Tanaman pelindung adalah tanaman tahunan yang ditanam di sela-sela tanaman pokok tahunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lahan praktikum Polbangtan Bogor, ditemukan tanaman pelindung berupa komoditas kelapa sawit. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi dan tanah dan air secara vegetatif yang berada di lokasi lahan praktikum Polbangtan Bogor terdiri dari yang pertama teknik menatani, yaitu strip rumput, tanaman penutup tanah, dan tanaman pelindung. Kemudian ada penerapan pola tanam termasuk di dalamnya adalah tumpang sari atau intercropping. Praktikum yang terakhir adalah lubang resapan biopori atau LRB. Latar belakangi kegiatan praktikum ini adalah yang pertama, di kawasan pemukiman di mana permukaan resapan alami sangat terbatas, perlu diperluas dengan menambah permukaan vertikal ke dalam tanah. Biopori adalah pori makro yang berbentuk liang sinambung yang akan mempercepat resapan air ke dalam tanah. Dengan memanfaatkan sampah organik ke dalam lubang resapan biopori, kawasan permukiman, sampah rumah tangga tidak perlu dikumpulkan di tempat pembuangan sementara atau TPS. Tujuan praktikum ini adalah agar mampu mempraktikkan cara pembuatan lubang biopori. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yaitu ada materi tentang sampah, tentang kompos, lubang resapan biopori, keunggulan dan manfaat biopori, dan cara pembuatan biopori. Untuk metode pelaksanaannya, waktu dan tempat dilakukan pada tanggal 24 November 2021 yang berlokasi di Asrama DS2 Polbangtan Bogor, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada bor tanah sebanyak 1 buah, cetok atau pisau atau sekop mini, kemudian botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah, kemudian ada sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, dan alat tulis. Cara kerja. Untuk cara kerjanya sendiri ini merupakan cara pembuatan lubang biopori. Yang pertama adalah tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Jika lokasi ditentukan pada area sekeliling pohon, maka dibuat dengan jarak sekitar 1-1,5 meter dari batang utama pohon yang dipilih di lingkungan kampus. Kemudian siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lunak dan mudah untuk dilubangi. Amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah, tempat di mana lubang resapan biopori dibuat, lubang resapan biopori yang dibuat, dan kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat tegak lurus. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50-1 meter dengan diameter 10-30 cm untuk atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Kemudian masing-masing kelompok membuat minimal 5 lubang resapan biopori. Lapisi lubang menggunakan botol bekas dengan ukuran yang sama dan diameter lubang.
Isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Amati kondisi tanah permukaan di mana lubang resapan biopori dan dokumentasikan tampilan sampah organik yang telah mengalami dekomposisi. Berikut adalah proses pembuatan lubang resapan biopori. Yang pertama adalah melubangi tanah menggunakan bor, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk dimasukkan ke dalam lubang tanah. Kemudian ada sampah organik yang terdiri dari dedaunan. Kemudian ada botol bekas yang sedang dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan lubang biopori yang akan dibuat. Pembahasan. Kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah sebelum lubang resapan biopori dibuat adalah memiliki tekstur tanah yang terasa secara langsung, yaitu lempung, karena dirasakan yaitu terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak lengket, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan mudah hancur. Struktur tanah yang dirasakan adalah berbentuk granul, bulat, dan poros. Kemudian ada konsistensi tanah yang terdapat pada lahan yaitu gembur, warna tanahnya coklat. Kemudian kondisi sampah organik sebelum dimasukkan. Kondisi sampah organik sebelum dimasukkan yaitu daun yang dimasukkan ke dalam lubang biopori berwarna kuning yang sudah berguguran. Kemudian untuk kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori dibuat adalah tidak ada lagi genangan air di sekitar permukaan tanah. Kemudian adanya lubang biopori menyebabkan genangan air di permukaan tanah tersebut semakin berkurang meskipun intensitas hujan di Kota Bogor tinggi. Kemudian untuk kondisi sampah organik setelah 14 hari dalam lubang resapan biopori adalah menjadi coklat gelap dan sudah ada beberapa daun yang mulai menempel dengan tanah. Keadaan tersebut sangat basah karena cuaca beberapa kali sempat mengalami hujan dan lubang biopori tergenang oleh air, dan ke dalam sampah di dalam lubang pun menurun. Pada kondisi sampah organik selama 14 hari sudah mulai mengalami proses dekomposisi, di mana terjadi perombakan sampah organik tersebut yang dilakukan oleh mikroorganisme dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana di dalam tanah. Kemudian adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori adalah yang pertama, jenis tanah pada lokasi pembuatan lubang resapan biopori adalah tanah lempung liat, sehingga proses pelubangan agak berat meskipun sudah dibantu dengan alat bor tanah. Bahkan saat ketika sudah melakukan pengeboran dan sudah diberi air, itu pun masih mengalami kesulitan. Tanah terasa semakin lengket ketika kedalaman lubang semakin bertambah dalam, sehingga pengeboran terasa semakin berat ketika kedalaman tanah semakin bertambah. Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari praktikum pembuatan resapan lubang biopori diantaranya: yang pertama adalah mengurangi sampah organik. Pembuatan lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA. Kemudian yang kedua adalah menyuburkan tanah. Ketika kita memasukkan sampah organik ke dalam lubang, akan terjadi proses biologis yang akan menjadikan sampah tersebut menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, membantu mencegah terjadinya banjir. Dengan membuat lubang resapan biopori dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah. Selain itu, sampah organik yang ada di dalam lubang merupakan makanan dari cacing tanah. Dan yang keempat adalah mempengaruhi jumlah air tanah. Terowongan-terowongan kecil yang dibuat oleh cacing tanah akan meningkatkan luas permukaan tanah.
Berikut adalah dokumentasi lubang resapan biopori selama 14 hari. Dapat terlihat bahwa sampah yang berada di dalam lubang biopori sudah mengalami proses dekomposisi. Kesimpulan, lubang resapan biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Pada pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori sudah dilaksanakan sesuai dengan cara kerja yang sudah ditetapkan. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and